ini RDCS, RCTCS, juga TDCS. CX12, CX1. Nah, ini masuk. Nah, ketika kita termasuk ini ya. Nah, itulah settingannya. Sekali lagi ya, saya terangkan. Oke, welcome back to Hans Deros channel. Selamat malam. Tentunya kalau di sini sedang malam ya guys. Jadi selamat malam untuk Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian. Selamat datang di Hans Deros channel. Tentunya terima kasih sudah mengklik video ini dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan pemula di dunia handy talkie ya, khususnya atau yang mempergunakan keseharian menggunakan handy talkie ya. Jadi banyak yang masih bertanya untuk yang namanya handy talkie ini ya, khususnya ini cara menyambungkan HT tanpa layar ya. HT tanpa layar ini dengan HT yang berlayar atau bahasa kerennya yang ada displaynya. Dan ini yang ada displaynya nih, V5R, UV82 ataupun HT-HT lainnya dengan HT yang non display ya. Non display atau kata lainnya channelless ya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan, oke, sebelum saya menerangkan ya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, oke. Nah, subscribe, yang belum subscribe padamkan yang merahnya, lalu nanti tekan tombol like, juga lonceng notifikasinya ya. Lonceng notifikasinya dinyalakan karena di channel ini kita akan mungkin sering juga untuk berbagi ya tentang tentunya seputaran handy talkie dan lain-lain gitu ya. Di playlistnya boleh teman-teman lihat nanti, siapa tahu ada video kami yang teman-teman butuhkan ya. Nah, fokus kepada di video ini, kita fokusnya adalah menyambungkan ya. Jadi untuk mengsoftwarenya itu sudah saya terangkan di video, boleh teman-teman lihat di sini ya. Di sini juga ada lagi di sini, ada lagi di sini. Ya, jadi untuk mengsoftware, contoh di sini ada Baofeng ya, Baofeng 888S ada di video saya mengsoftwarenya atau mengganti frekuensinya. SPC pun saya sudah buatkan tutorialnya. Comtek 888S sudah juga saya buat. Eskom nih, Eskom sudah juga saya buat. Dan ini hampir rata sama ya, kebetulan colokannya sama atau USB portnya ke jack ini ya. Ini 4 HT non display, berbeda vendor, berbeda perusahaan, tetapi untuk jacknya sama. Jadi saya menggunakan satu USB. Untuk ke komputernya sama. Jadi ini sudah saya software ini ke Baofeng 888S, ke SPC sudah nyambung, Comtek pun sudah nyambung, Eskom pun sudah nyambung. Jadi ini sudah pada nyambung ya.
sudah pada nyambung dan sudah berjalan. Jadi dari channel 1 sampai 16 itu sudah disamakan ya. Jadi yang teman-teman apalagi beli baru ya, beli baru, contoh ini beli baru tahun ini, tahun 2021, beli baru yang Baofeng, beli baru yang SPC, Comtek, Eskom. Banyak yang bertanya, Bang, apakah mereka atau HT-HT ini bisa terhubung? Untuk pembelian baru ya, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Mungkin videonya agak panjang gitu menerangkan supaya teman-teman paham ya. Ketika teman-teman membeli baru ya, Baofeng, contoh Baofeng 888S seperti ini, ingin menyambungkan ke SPC, SPC pun beli baru ya. Yang perlu teman-teman pahami adalah ketika beda vendor ya, beda vendor atau perusahaan ini biasanya berbeda ya, berbeda untuk isi dari frekuensinya yang perlu teman-teman ketahui. Walaupun sama-sama di CH1 ya, ini yang di SPC ini yang untuk menentukan CH berapa ya, di sini di Baofeng di sini. Nah, walaupun sama-sama channel 1 atau CH1 itu tidak akan bisa berkomunikasi ya, dua HT ini ya, dikarenakan CH-nya beda ya. CH-nya sih sama ya, CH1, tapi isi dari frekuensinya itu beda ya. Jadi teman-teman yang harus dipahami itu dulu. Dan untuk cara merubah softwarenya sudah saya terangkan sedemikian rupa di video-video saya sebelumnya. Saya sudah upload lengkap untuk teman-teman semuanya ya. Jadi di sini saya akan bahas itu tadi permulaan ya, permulaan. Jadi untuk beli baru itu nih beda vendor kan, ini Baofeng, ini vendornya SPC, ini vendornya Comtek, ini vendornya Eskom. Nah, masing-masing dari sini tuh dia punya channel masing-masing. Dia punya frekuensi yang masing-masing ya. Jadi ketika disamakan CH1 semuanya ya, keluaran baru atau kalian baru beli ya, entah dimanapun itu belinya, ketika disambungkan itu tidak akan nyambung dikarenakan frekuensinya beda ya. Nah, kalau di sini saya menerangkannya, teman-teman saya anggap sudah paham ya, sudah paham untuk merubah channel ini ya, dan nanti akan disambungkan ke yang ada displaynya ya. Di sini contoh saya punya UV5R, juga ada UV82 ya, 5R. Oke. Nah, saya mencontohkan teman-teman sudah bisa ya, sudah bisa dalam merubah channel. Karena yang saya terangkan ini, channel yang saya gunakan itu sudah diganti ya. Nah, di sini ya, ini saya sudah menggantinya ya, teman-teman. Saya harap kelihatannya di sini. Nah, untuk keempat handy talkie non display ini ya, ini saya sudah rubah. Nah, di channel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. 15 semuanya. Nah, di sini di tune modenya itu ada yang namanya DTCS. Nah, di sini non berarti tidak memakai tune sequel sama sekali. Di channel 2, channel 3 pun sama ya, channel 4, channel 5, channel 6, channel 7 ini pakai TSQL ya. Jadi yang pakai ada tulisannya seperti ini ya, teman-teman wajib
menyambungkannya. Ya, bukan dari sini tetapi dari sini, dari yang ada displaynya. Ya. Nah, di display ini contoh di AT Baofeng UV82 ya. Teman-teman bisa mencari menu yang namanya, kalau di channel 1 pakainya di frekuensinya ini 462805. Kita cari DTCS-nya. Ya. Jadi teman-teman biar jelas nih, biar jelas dan paham. Nah, ini RDCS, RCTCS, juga TDCS. Nah, ya. Di sini tulisannya TDCS. Kalau di nanti di software komputer kalian itu tulisannya DTCS. Nah, DTCS-nya ini wajib teman-teman tahu berapa ya. Karena di sini ketika kita mencari TDCS ini, nah ini pilihannya banyak. Nah, setelah banyak disesuaikan ya. Teman-teman di sini banyak tuh D025N, D023N ya. Banyak pilihannya. Nah, teman-teman sesuaikan yang teman-teman setting itu DTCS-nya berapa. Nah, kalau tidak sama atau beda, yang harusnya 2025 contohnya, kita 023 itu tidak akan nyambung sama sekali. Dari HT ininya ya, dari HT displaynya. Oke. Nah, contohlah kita DTCS-nya kita 0D023N ya. Sekarang kita nyalakan dulu ini supaya langsung kita contohkan kepada teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman tidak, ya saya rasa mudah ini. Mudah ya teman-teman. Jadi saya langsung, ini juga kebetulan saya printnya hanya sampai tune mode. Ini tune mode pakai DTCS, ini pakai TSQL ya. Karena di sini nanti panjang ketika ini saya pakai software CHIRP ya, CHIRP. Dan itu pun sudah saya sering upload di YouTube channel saya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Oke. Balik lagi ke sini, kita akan menyalakan ya. Power on. Nah, power on 1. Oke. Ini sudah menyala. PC kita nyalakan juga. Power on. Power on 1. Home tech pun kita nyalakan. Sudah nyala di channel 1. Oke. Escom kita nyalakan. Power on. 4. Oh, ini 4. Kita rubah ke 1. Oke, sekarang kita coba. Nah, di sini nomor channel 1 di 46 kelihatan ya teman-teman ya. 462805 dengan menggunakan DTCS. Oke, kita ambil HP display. Nah, kita sesuaikan dulu. Kita masukkan 462805. Nah, ini ya. Udah cocok. Tapi dipijitnya yang bawah berarti. Nah. Masuk ya. Cek 1 2, cek. Cek. Cek 1. Cek 1 2. Cek 1. Nah, ini masuk. Nah, ketika kita transmit, ini keluar keterangan DCS-nya tuh, ya. Ini bisa terhubung di sini dan ini pun bisa terhubung di sini. Tetapi kalau kita tidak pakai DCS tadi, ya, tidak pakai ini,
itu tidak akan nyambung. Kita nyalakan lagi yang satunya nih. Ini sudah nyala, kita rubah dulu di 468 berapa? 462 805. Nah, memang nyambung ya. Ketika dipencet nih, saya pencet nyambung. Tetapi kita lihat apakah ini bisa menerima suara saya. Nih, saya sudah berbicara di depan HT, tetapi HT ini hanya menyala saja. Yang lainnya ini hanya menyala saja tuh. Tapi tidak mendengar apa yang saya katakan. Ya. Beda dengan yang ini. Dengan setelan DCS nih. Tuh. Ini ke semua perangkatnya dapat menerima. Cek 1 2, cek 1. Ya. Cek 1 2, cek. Ini semua menerima ya. Nah, itu dari fungsi DCS. Ya, di sini tidak pakai DCS nih perbedaannya ya. Teman-teman bisa lihat. Oh. Jadi gunakanlah DCS tersebut untuk menghubungkan ke HT-HT yang lainnya. Ke HT yang non-display tentunya. Dan tentunya yang harus teman-teman perhatikan adalah channel ini gitu loh. Kalau teman-teman tidak tahu channelnya, ya itu akan sulit menghubungkan HT display dengan non display ini. Tetapi kalau tahu channelnya, ya ini saya print, tahu channelnya, juga tahu DTCS-nya berapa atau TSQL-nya berapa. Nah, tinggal teman-teman sesuaikan saja, gitu loh. Teman-teman pasti bisa kok, ya. Tonton video saya sebelumnya. Ya, saya sudah menerangkan banyak sekali tentang Eskom, tentang Comtek 888S, tentang SPC SH10, tentang Baofeng 888S. Itu sudah saya upload semua supaya teman-teman bisa dan pasti bisa ya untuk menyambungkannya. Mungkin itu ya yang saya fokuskan untuk video kali ini. Ya, teman-teman harus paham dulu tadi apa satu channel ya. Channel dari masing-masing HT kalau teman-teman beli baru itu biasanya kalau tidak satu vendor itu berbeda. Nah, yang kedua catatannya, ketika teman-teman beli vendor beda ataupun sama, itu harus tahu frekuensinya. Di channel 1 frekuensinya berapa. Nah, barulah disesuaikan di sini. Ya. Dan jangan lupa tadi ya DTCS. Nah, di sini walaupun sama-sama channelnya di 46285 ya, teman-teman bisa lihat channelnya sama ya. Tapi yang UV5R tidak memakai DCS ya. Tuh, karena ada keterangannya di sini DCS ya. Di sini tidak ada keterangannya DCS. Tapi kalau kita buat di sini DCS-nya ada di DTCS kita samakan di D023. Nah, ini udah bisa bicara nih. Cek 1 2, cek 1. No. Kesemuanya ini pasti terdengar, mereka mendengar nih. Ini mendengar semua, termasuk ini. Ya. Nah, itulah settingannya. Sekali lagi ya, saya terangkan.
Nah, cari menu TDCS. Kalau yang dipakai adalah DTCS. Kalau yang dipakai TSQL, sesuaikan di ininya. Ada R, DCS, dan menu-menu ini juga sudah saya terangkan dan sudah saya bagikan di 4 bagian, 4 video. Ya, teman-teman bisa lihat semuanya. Teman-teman pasti bisa kok, ya. Teman-teman pasti bisa. Pastikan melihat video saya yang pertama. Ya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, juga share. Ya, ketika ditonton jangan di skip. Ya, kalau di skip dipercepat, teman-teman nanti akan terlewat, miss jadinya. Jadi apa yang saya sampaikan, jadi teman-teman kurang memperhatikan karena pengen cepat, videonya biar cepat, saya ke intinya aja deh. Ya jangan gitu, nanti kita miskomunikasi lagi, karena banyak teman-teman yang bertanya ke saya juga, karena kita tidak bertemu ya, hanya via WA atau via video call ya. Tidak hanya 1-2 yang bertanya, banyak juga yang bertanya, saya pun repot juga ya. Jadi teman-teman tolong perhatikan juga, jangan di skip. Oke, terima kasih sudah menonton channel Hans Derlos channel. Ya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, juga share. Oke ya, jadi mudah-mudahan video kali ini teman-teman paham, mengerti, dan saya harap pun teman-teman paham dan mengerti dan pasti bisa. Ya, salam sukses, salam sehat, tentunya salam untuk keluarga Anda di rumah. Bagi yang sudah berkeluarga, bagi yang belum, segera mendapatkan pasangannya ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.